Cairan dan elektrolit merupakan komponen tubuh yang berperan dalam memelihara fungsi tubuh dan proses homeostatis. Tubuh kita terdiri atas sekitar 60% air yang tersebar di dalam sel maupun di luar sel. Namun demikian, besarnya kandungan air tergantung dari usia, jenis kelamin, dan kandungan lemak. Proporsi tubuh manusia yang terdiri dari cairan yang sangat besar, sekitar 46% sampai 60% berat badan rata-rata orang dewasa adalah air, cairan tubuh primer. Konstan dan berat badan individu bervariasi, kurang dari 0,2 kg dalam 20. IWL atau insatiable water loss terjadi melalui paru-paru dan kulit. Kehilangan air melalui paru-paru tidak dapat dirasakan oleh individu. Dalam sehari, rata-rata kehilangan air mencapai 400 ml. Kehilangan air melalui kulit diatur oleh sistem saraf simpatis yang mengaktifkan kelenjar keringat. Stimulasi kelenjar keringat dapat dihasilkan dari olahraga otot, peningkatan suhu lingkungan, dan peningkatan aktivitas metabolik. Rata-rata kehilangan air mencapai 15-20 ml per hari. Perhitungan IWL dewasa menggunakan rumus 15 cc dikali berat. Gambaran kehilangan cairan tubuh berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini. Besar IWL kilogram per berat badan per hari. Bayi baru lahir 30, bayi 50-60, anak-anak 40, remaja 30, dewasa 20. Menghitung balance cairan anak tergantung tahap umur. Untuk menentukan air metabolisme yaitu rumus balance cairan yaitu balance cairan sama dengan intake dikurang output. Yang termasuk dalam cairan masuk atau intake diantaranya adalah makan, minum, NGT, cairan injeksi, air metabolisme, di mana usia balita 1-3 tahun sama dengan 8 cc per kilogram berat badan per hari. Usia 5-7 tahun, 8-8,5 cc per kilogram berat badan per hari. Usia 7-11 tahun, 6-7 cc per kilogram berat badan per hari. Usia 12-14 tahun, 5-6 cc per kilogram berat badan per hari. Sedangkan untuk cairan keluar atau output yaitu 1. Muntah, urin, dan feses. Apabila anak mengompol, maka dihitung urin yang keluar sebanyak 0,5 sampai 1 ml per kilogram berat badan per hari. IWL atau insatiable water loss yaitu kehilangan cairan yang menguap melalui paru-paru dan kulit. Rumus untuk menghitung IWL pada anak yaitu IWL sama dengan 30 kurang usia anak dalam tahun dikali berat badan per kilogram. Jika anak mengompol, menghitung urin 0,5 cc dikurang 1 cc per kilogram berat badan. ANX usia 3 tahun dengan berat badan 14 kg dirawat hari kedua dengan DBD. Keluhan pasien menurut ibunya rewel, tidak nafsu makan, malas minum, badannya masih hangat, gusinya tadi malam berdarah. Berdasarkan pemeriksaan fisik didapatkan data keadaan umum terlihat lemah, kesadaran kompos mentis, pemeriksaan tanda-tanda vital, heart rate 100 kali per menit, suhu 37,3 derajat Celcius. Terdapat BTK di kedua tungkai kaki. Makan per 24 jam hanya 6 sendok makan. Minum per 24 jam 1000 cc. BAK per 24 jam 1000 cc.
mendapat impuls AC ring 1000 cc per 24 jam. Hasil pemeriksaan lab TR terakhir 50.000. Hitunglah balance cairan ANX. Input cairan minum 1000 cc, infus 1000 cc, air metabolik 112 cc ditambah 8 cc dikali 14 kg sama dengan 2112 cc. Output cairan muntah 100 cc, urin 1000 cc, IWL 378 cc ditambah 30 dikurang 3 dikali 14 kg berat badan sama dengan 1478 cc. Balance cairan sama dengan intake cairan dikurang output cairan. 2112 cc dikurang 1478 cc sama dengan 634 cc. Sekarang hitung balance cairan jika suhu ANX 39,8 derajat Celcius. Yang perlu diperhatikan adalah penghitungan IWL pada kenaikan suhu menggunakan rumus IWL ditambah 200 dikali suhu tinggi dikurang 36,8 derajat Celcius. 36,8 derajat Celcius adalah konstanta. IWL ANX sama dengan 378 ditambah 200 dikali 39,8 dikurang 36,8. 378 ditambah 200 dikali 3. 378 ditambah 600 sama dengan 978. Maka output cairan ANX sama dengan muntah 100 cc, urin 1000 cc, IWL 978 cc sama dengan 2078 cc. Jadi balance cairannya sama dengan 2112 cc dikurang 2078 cc sama dengan 34 cc. Tuan Y usia 35 tahun dengan berat badan 60 kg dirawat dengan post-op laparotomi hari kedua akibat apendik perforasi. Keadaan umum masih lemah, kesadaran kompos mentis, tanda-tanda vital, tekanan darah 110/70 mm Hygrodium, heart rate 88 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, masih dipuasakan. Saat ini terpasang NGT terbuka, cairan berwarna kuning kehijauan sebanyak 200 cc. Pada daerah luka insisi operasi, terpasang drain berwarna merah sebanyak 100 cc. Infus terpasang D5 drip andrain 1 ampul 2000 cc per 24 jam. Terpasang kateter urin dengan jumlah urin 1700 cc dan mendapat infus WB 300 cc. Mendapat antibiotik sepat 2 kali 1 gram yang didripkan dalam NaCl 50 cc setiap kali pemberian. Hitung balance cairan. Input cairan, infus 2000 cc, transfusi 300 cc, obat injeksi 100 cc, air metabolik 300 cc dikali 5 cc dikali 60 kg berat badan sama dengan 2700 cc. Output cairan, drain 100 cc, NGT 200 cc, urin 1700 cc, IWL 900 cc dikali 15 cc dikali 60 kg berat badan sama dengan 2900 cc. Jadi balance cairan Tuan Y dalam 24 jam sama dengan intake cairan dikurang output cairan. 2700 cc dikurang 2900 cc sama dengan min 200 cc.
Bagaimana jika ada kenaikan suhu? Maka untuk menghitung output terutama IWL, gunakan rumus IWL ditambah 200 dikali suhu tinggi dikurang 36,8 derajat Celcius. Ingat, nilai 36, derajat Celcius adalah konstanta. Andaikan suhu tuan Y adalah 38,5 derajat Celcius, berapakah balance cairannya? Berarti nilai IWL tuan Y sama dengan 900 ditambah 200 dikali 38,5 derajat Celcius dikurang 36,8 derajat Celcius sama dengan 900 ditambah 200 dikali 1,7 sama dengan 900 ditambah 340 cc sama dengan 1240 cc. Masukkan nilai IWL kondisi suhu tinggi dalam penjumlahan kelompok output. Drain sama dengan 100 cc, NGT sama dengan 200 cc, urin sama dengan 1700 cc, IWL sama dengan 1240 cc. Jika dijumlahkan, maka hasilnya 3240 cc. Jadi balance cairan pada tuan Y adalah 2700 cc dikurang 3240 cc sama dengan min 540 cc.